Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan masuk, Mbak. Ya, Silakan duduk. Mbak, ya. kalau boleh tahu, nama Mbak siapa ya, Mbak? Siti Sukmawati, Mbak. Oh, biasa dipanggil apa nih, Mbak? Sukma aja. Oke, Mbak Sukma datang dari mana nih, Mbak? Dari Sentul, Mbak. Oh, sendiri? Iya. Oh, Mbak masih kuliah apa udah kerja nih, Mbak? Masih kuliah, Mbak. Semester berapa, Mbak? Semester 3. Oke, Mbak datang ke sini tahu lembaga ini dari siapa ya, Mbak? Dari temen sih, Mbak. Dia kebetulan dia pernah kesini juga melakukan konseling. Oh, berarti direkomendasiin apa gimana nih? Iya, direkomendasiin. Datang ke sini juga disuruh apa secara sukarela ya, Mbak? Awalnya saya menanyakan kepada rekan saya untuk lembaga ini, untuk lembaga melakukan konseling, dan teman saya merekomendasikan ke tempat ini, dan dengan sukarela saya datang ke sini. Oh, berarti Mbak datang ini secara sukarela ya, Mbak? Iya, Mbak. Yaudah, Mbak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Maulinda. Saya salah satu konselor dari lembaga konseling ini, Mbak. Mbak bisa panggil saya dengan sebutan Mbak Dina aja ya, Mbak. Iya, Mbak. Sebelumnya Mbak Sukma udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum, Mbak. Oh, belum ya, berarti baru pertama kali. Iya. Oh, berarti Mbak Sukma belum tahu ya apa itu konseling? Belum. Oh, berarti saya jelasin dulu ya, Mbak, apa itu konseling. Jadi, konseling atau konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada seorang konseli untuk mengetaskan masalah. Nah, di sini konselornya ada saya dan konselnya adalah Mbak. Nah, selain untuk mengetaskan masalah, tujuannya itu untuk memandirikan klien. Jadi, kalau misalkan Mbak Sukma mempunyai masalah yang sama atau mengalami masalah yang sama, Mbak nggak usah datang konseling lagi. Jadi Mbak bisa mengatasi masalah Mbak sendiri. Oke, Mbak, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Mbak. Oke, saya lanjut ya, Mbak. Di konseling ini kita memegang 4 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Ini menjadi kunci dari kita ya, Mbak. Jadi Mbak Sukma tidak perlu khawatir jika masalahnya tersebar kemana-mana ataupun diketahui orang-orang, karena kami memegang asas kerahasiaan dan kami juga akan menutup rapat-rapat masalah Mbak. Apakah Mbak percaya? Insya Allah saya percaya, Mbak. Nah, kalau Mbak sudah percaya, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Nah, kalau Mbak udah percaya, berarti Mbak juga harus sukarela menceritakan masalah Mbak ke saya. Seperti apa yang dialami Mbak, apa yang dirasakan Mbak, Mbak harus sukarela menceritakannya kepada saya. Dan begitu pun juga dengan saya. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sukarela? Insya Allah saya sukarela, Mbak. Dan selanjutnya Mbak ada asas keterbukaan. Setelah Mbak sukarela, Mbak juga harus terbuka nih sama saya dengan menceritakan masalah Mbak dan tidak ada yang ditutup-tutupi ya Mbak. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir ada asas keputusan berada di tangan klien. Jadi setelah konseling ini terserah Mbak, apakah Mbak mau menerima atau tidak, itu terserah Mbak karena keputusannya berada di tangan Mbak. Bagaimana Mbak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Oke, berarti Mbak udah siap sukarela dan terbuka sama saya ya Mbak? Iya, Mbak. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saya bisa menemani Mbak sekitar sampai jam 10 hari ini saja ya Mbak. Apakah Mbak sepakat? Sepakat. Jadi bagaimana Mbak?
Apa yang sedang Mbak Sukma alami? Apa dan bisa Mbak Sukma ceritakan? Jadi gini Mbak, saya sedang merasa bingung saat ini. Apa yang membuat Mbak Sukma bingung? Saya disuruh membuat keputusan segera Mbak. Keputusan mengenai apa ya Mbak? Eh, saya disuruh untuk mengambil keputusan tentang pilihan kedua orang tua saya untuk menjodohkan saya dengan laki pilihan orang tua saya. Sedangkan saya masih ingin melanjutkan kuliah saya, Mbak. Mbak Sukma, apakah di hati Mbak terbesit keinginan Mbak untuk menikah? Tidak, Mbak. Lalu sebenarnya apa yang terjadi Mbak? Jadi permasalahan ini berawal dari ayah saya yang berhenti kerja karena di PHK dalam pekerjaannya. Awalnya tidak ada masalah apapun mengenai perkuliahan yang saya sudah ambil, Mbak. Tapi semenjak ayah saya tidak bekerja, perekonomian di keluarga saya menurun dan keluarga saya mengeluh tentang perekonomian ini. Ditambah biaya kuliah kan tidak sedikit ya Mbak, biaya kuliah kan lumayan mahal dan adik saya pun saat ini masih sekolah. Saya merasakan apa yang Mbak Sukma rasakan. Saya merasa bingung, Bu, Mbak. Saya juga memikirkan perekonomian keluarga saya yang sedang dialami saat ini. Tapi saya juga tidak ingin menikah terlebih dahulu, begitu. Saya juga masih ingin untuk lanjut kuliah. Saya memahami bagaimana perasaan Mbak, tapi alangkah lebih baiknya coba Mbak Sukma ceritakan lagi secara rinci ya Mbak. Iya Mbak, gini. Setelah ayah saya di PHK, sistem perekonomian di keluarga saya itu terbilang menurun dan penurunannya itu cukup signifikan. Belum lagi saya harus membayar UKT setiap semesternya dan uang jajan setiap hari saya kuliah. Dan belum lagi di kuliah itu saya harus ngeprint tugas dan lain sebagainya. Dan adik saya pun yang masih sekolah itu harus membayar SPP setiap bulannya. Dan adik saya juga memerlukan uang jajan setiap harinya. Apalagi adik saya yang masih sekolah ini belum bisa meminimalisir keuangan. Adik saya belum berpikir bahwa bagaimana sulitnya perekonomian yang kami sedang alami saat ini. Bahkan adik saya selalu belanja online dan itu pun sering sekali dan bayarnya yang minta kepada ayah saya, dan ayah saya selalu menurutinya karena beranggapan bahwa adik saya masih belum dewasa, jadi belum mengerti akan hal tersebut gitu. Belum lagi untuk makan sehari-harinya Mbak, ayah saya dan saya sekeluarga saya hanya mengandalkan pekerjaan ibu saya sebagai penjual nasi uduk yang berpenghasilan tidak seberapa, sedangkan pengeluaran di keluarga kami kurang dari penghasilan tersebut Mbak. Lalu Dan setelah 1 bulan ayah saya di PHK, ayah dan ibu saya merasa keberatan dengan biaya kuliah saya, karena
dari hasil penjualan nasi uduk itu penghasilannya tidak cukup untuk makan sehari-hari pun tidak cukup, apalagi dengan biaya saya kuliah dan adik saya sekolah. Dan beberapa hari yang lalu ayah saya bertemu dengan teman lamanya, dan tanpa sepengetahuan oleh saya, mereka berencana untuk menjodohkan saya dengan anaknya teman bapak saya tersebut, yang kebetulan anak dari bapak teman ayah saya tersebut ini sudah bekerja dan sudah memiliki penghasilan, dan mereka berencana untuk saling sepakat dengan hal perjodohan tersebut. Terus Setelah itu pada malam harinya ayah saya menemui saya dan menyampaikan rencananya tersebut kepada saya, karena ayah saya berpikir bahwa dengan saya menikah saya dapat meringankan beban kedua orang tua saya dan membantu perekonomian keluarga saya, karena menurut beliau biaya kuliah tidaklah murah. Dan ayah saya berpikir bahwa dari mana ya saya dapat membiayai kuliah, sedangkan untuk makan saja itu pas-pasan. Jadi jika terus-terusan begini, kemungkinan terbesar saya tidak dapat membayar UKT pada semester ini, dan saya sangat bingung, Mbak. Saya ingin sekali melanjutkan kuliah saya. Saya tidak ingin menikah untuk saat ini. Ayah saya beranggapan bahwa jika saya menikah, kehidupan saya akan terjamin dan perekonomian keluarga saya pun akan sedikit membaik nantinya. Saya sangat bingung, Mbak. Kenapa ya saya berpikir seperti itu tanpa memikirkan perasaan saya. Saya merasa tidak adil dengan keputusan tersebut, karena saya berpikir jika saya kuliah dan saya sampai lulus menjadi sarjana, saya akan menjadi wanita karir yang nantinya akan membantu perekonomian keluarga saya dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari di dalam keluarga saya. Dan dengan saya menjadi wanita karir, saya juga mempunyai komitmen dan tidak lagi merepotkan orang lain. Di sini saya juga dapat mandiri secara finansial, artinya saya merasa tidak tergantung lagi kepada orang lain, terutama kepada orang tua saya. Dan saya berpikir dengan saya menjadi wanita karir, saya memiliki passion dan gairah yang tinggi dalam menjalani hidup saya, karena dengan menjadi wanita karir secara otomatis membangun passion saya yang sudah saya inginkan sejak dari kecil. Dan dengan saya menjadi wanita karir, saya mempunyai potensi yang berkualitas dibandingkan wanita-wanita yang lain. Memang kodratnya wanita itu tidak terlepas dari pekerjaan rumah tangga, seperti berberes rumah, memasak, cuci piring,
maupun mengurus suami atau anak-anaknya. Akan tetapi, saya ingin dengan saya menjadi wanita karir, saya dapat menjalani kewajiban saya sebagai seorang istri nantinya, dan menjadi seorang yang berbeda dengan wanita lainnya. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dengan begitu, nantinya saya pun sudah terbiasa membagi waktu, dan saya dapat membagi antara pekerjaan rumah, kewajiban di rumah dengan saya bekerja. Jadi di sini saya merasa bingung, Mbak. Di sisi lain, memang pendapat ayah saya itu memang benar, tapi di sisi lain saya merasa bahwa saya harus melanjutkan kuliah saya dan menjadi wanita karir yang saya inginkan sejak saya masih kecil. Dan saya juga tidak ingin terlalu terburu-buru dengan akan pernikahan, karena saya juga ingin menikmati kesendirian saya ini selagi saya masih muda. Dan lagi, saya juga ingin menjadi wanita karir dan fokus kepada tujuan saya dalam merintis karir tersebut. Lagi pula, menikah itu menurut saya bukan hanya karena tuntutan oleh orang lain, tetapi pernikahan itu memang karena kiranya sudah siap, di mana secara lahir maupun batin kita sudah dapat menerimanya itu, dan dapat menerima segala konsekuensi yang ada di dalam pernikahan. Tampaknya hal ini membuat Mbak Sukma bingung dan tertekan ya Mbak. Iya Mbak, saya merasa bingung. Bagaimana menurut Mbak saya harus mengambil keputusan seperti apa ya Mbak? Begini ya Mbak, jadi kalau soal bagaimana keputusan yang akan Mbak ambil itu balik lagi ke Mbak ya Mbak. Mungkin Mbak bisa melakukan sholat istikharah nanti malam. Jadi kembali lagi ke awal ya Mbak, bahwa keputusan itu berada di tangan kalian. Jadi apapun itu keputusannya itu terserah Mbak ya Mbak. Itu keputusan Mbak sendiri. Begitu ya Mbak? Iya Mbak. Apakah ada lagi yang ingin Mbak Sukma sampaikan? Mungkin untuk saat ini hanya sedikit saja Mbak yang dapat saya sampaikan. Baik, setelah kita berdiskusi beberapa waktu Mbak, alangkah lebih baiknya mari kita simpulkan dulu ya Mbak hasil pembicaraan kita tadi. Dan tadi Mbak sudah sampai pada dua hal. Yang pertama, tekad Mbak untuk melanjutkan kuliah sudah semakin jelas, dan Mbak lebih memilih melanjutkan kuliah karena Mbak ingin menjadi wanita karir. Dan yang kedua, Mbak masih menghadapi orang tua Mbak yang menginginkan Mbak untuk menikah karena faktor perekonomian. Baiklah Mbak, karena waktu kita sudah habis dan sesuai kesepakatan kita, mungkin kita bisa bertemu lagi pekan depan ya Mbak. Iya Mbak. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak sekarang?
Alhamdulillah, setelah saya menceritakan permasalahan yang saya sedang hadapi sekarang, saya sedikit merasa lega dan juga saya dapat mengetahui di mana titik-titik permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan semoga saya dapat bisa mengambil keputusan yang terbaik nantinya. Alhamdulillah Mbak kalau begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena Mbak sudah mempercayai saya dan Mbak juga sudah mau sukarela dan terbuka terhadap saya ya Mbak. Iya Mbak, baik. Terima kasih Mbak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Mbak. Oh baik Mbak, mari saya antar. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama.